5. Link tautan tercantum dalam surat dakwaan. YouTube akun @officialnews. Judul pernyataan: Forum 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi, rakyat bersuara. Unggahan media sosial berisikan perbuatan terdakwa di Fakultas Kehutanan UGM. Kebetulan adalah putri kandung dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, sebagaimana tertulis dalam ijazah asli beliau, dan bukan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro seperti tertera. Tentang pengadilan sidang. Ya, bentar. Ya. Tentang pengadilan sidang gimana nih hari ini? Sidang hari ini boleh live tapi jaringan diperlemah. Jadi ya sama aja bohong, ya kan? Dan kita menuntut untuk ada live streaming tetap pada saat pembuktian. Pada saat sesi pembuktian itu malah yang penting, rakyat itu berhak tahu. Kalau yang sekarang ini masih yang pertama, tetapi aku lihat sudah terlalu banyak konspirasi yang tidak balance. Ya kita doakan saja, tapi yang jelas masih. Link tautan tercantum dalam surat dakwaan. YouTube akun @officialnews. Judul pernyataan: Forum 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi, rakyat bersuara. Unggahan media sosial berisikan perbuatan terdakwa di Fakultas Kehutanan UGM. Kebetulan adalah putri kandung dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, sebagaimana tertulis dalam ijazah asli beliau, dan bukan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro seperti tertera pada potongan dokumen palsu di atas ijazah beliau. Dan kebetulan Insinyur Aida Memori atau Insinyur Aida Asli Putri adalah teman baik saya. Kami seangkatan di SMA 2 Yogyakarta, dan kebetulan lagi teman dan sahabat baik Mas Anies Baswedan juga. Kami kenal baik dengan ayahanda beliau almarhum Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, bukan Sumitro. B. Unggahan media sosial CRP. Ini adalah skandal politik terbesar di Indonesia. Mungkin bisa melibatkan pakar digital forensik internasional seperti Interpol, Digital Forensik, National Center for Media Forensic, Berkeley Digital Forensik US, dan media-media besar seperti BBC, CNN, Al Jazeera. C. Unggahan media sosial Facebook pada akun @tifauziatiasuma tertanggal 17 April 2025 yang diakses pada tautan dan ini sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Salah satu teman seangkatan Jokowi CB To Samiuddin dengan pomahnya menyodorkan skripsi abal-abalnya kepada saya, Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Syahifat, untuk kami lihat. Tentu saja kami terdiam, terperanjat, karena sekali lagi kami melihat penipuan skripsi yang dilakukan orang yang mengaku mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 dan lulus tahun 1985. Anda bisa lihat di salah satu bagian penting dari sebuah skripsi, yaitu lembar pengesahan yang seharusnya ditandatangani oleh dosen pembimbing dan dosen-dosen penguji serta dekan. Selain sejumlah nama-nama dosen yang masih kosong tanda tangannya, kami terperanjat dengan tulisan di lembar pengesahan itu. Kepala tulisannya tesis yang seharusnya skripsi. Kemudian di bawahnya dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan diterima untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana kehutanan. Keanehan dari skripsi abal-abal ini adalah tulisan tesis yang menjadi sebuah kemungkinan dokumen aspal yang disiapkan dengan tergesa-gesa tanpa pikir panjang. Tanda tangan para dosen penguji yang kosong dan tanda tangan dekan yang kosong. Dan kesembronoan ini tidak mungkin terjadi pada sebuah institusi sebesar UGM
kecuali jika ada permufakatan jahat yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan kebesaran nama UGM. Dan yang saya sesalkan adalah kenapa pada pertemuan penting antara Rektorat dan Dekanat UGM dan tim TPUA dan tim peneliti independen yang diwakili kami bertiga, UGM harus pula menghadirkan pemandu sorak macam Sinto Samiluddin ini yang bukan hanya menambah bobot pertemuan, malah mempermalukan nama besar UGM. Foto-foto selengkapnya dari skripsi abal-abal, rasa tesis orang bernama Toh Samiluddin sudah kami serahkan kepada Balai Skrim dan Komisi Informasi Keterbukaan Informasi Publik, Dewan Pers, dan para lawyer dari TPUA untuk dilakukan penyelidikan. Dan tentu saja uji digital forensik dan uji karbon akan dimintakan oleh Balai Skrim. B. Unggahan melalui media sosial YouTube pada akun @official_inews dengan judul full 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi, rakyat bersuara, tanggal 29 April 2025, di mana pembawa acaranya adalah saksi H. Aiman Adi Wicaksono, STMSI, yang selanjutnya disebut saksi Aiman, dengan tautan atau link tercantum dalam surat dakwaan, dengan cara terdakwa mengatakan hal-hal antara lain sebagai berikut, sebagaimana tabel yang ada dalam surat dakwaan, yang mana percakapan sebagai berikut. Terdakwa: jadi sebenarnya saya akan menggunakan domain saya, ilmu kedokterannya, pertama kali itu. Saksi Aiman: oke, jadi Anda tulis apa dulu nih? Anda tulis apa dulu yang Anda tulis di X waktu itu ya? Terdakwa: iya, jadi dari persoalan gigi, persoalan hidup, artinya yang saya cermati adalah foto pada ijazah yang beredar di internet, artinya materi riset, materi penelitian. Saya adalah ijazah yang beredar di internet. Saksi Aiman: ini yang kita tengah tampilkan ya? Terdakwa: iya, ijazah yang beredar di internet kan, karena itu kan satu-satunya materi yang kita semua punya, karena kita semua, saya nggak tahu ya dari tim saya kiri itu apakah pernah melihat ijazah asli dari Bapak Joko Widodo. Saksi Aiman: oke, ini yang beredar di internet ya? Terdakwa: ya, ini kan yang beredar di internet tuh. Saksi Aiman: kalau ini yang beredar di internet, ini adalah ijazah Pak Jokowi, maka Anda katakan 100 miliar % palsu. Terdakwa: kalau ini adalah ijazah apa ya? Ijazah kita tidak bisa disebut asli atau palsu ya. Kalau ini ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Saksi Aiman: dari mana Anda bisa mengatakan palsu? Terdakwa: dari mana? Saya melihat dari foto. Terdakwa: foto, oke, silakan. Yang rusak orang Terdakwa: satu dari foto ya. Kemudian yang kedua, ini materi utama saya, karena saya sebagai dokter yang memang menekuni anatomi itu ya, artinya domain saya di situ. Kemudian yang kedua adalah dari tanggal dia lulus tanggal 5 November 1985. Ini yang menjadikan saya ragu apakah ijazah ini betul-betul asli atau tidak. Saksi Aiman: ya, itu kedua. Yang ketiga, terdakwa: ya, itu dulu. Ini yang area saya itu, karena saksi Aiman: oke, itu dulu. Boleh nggak dielaborasi foto? Kenapa? Tanggal kenapa? Terdakwa: ya, kalau foto, kalau dari sisi orang yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan yang membedakan apakah foto ini
walaupun foto ini katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu, misalnya gitu kan, dengan foto masih muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo yang 10 tahun kemarin menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Saksi Aiman, boleh maju sebentar Bu, jelas bukan foto beliau. Kalau saya pribadi, saya agak sulit untuk membedakannya nih. Terdakwa, iya, karena saya kan mata saya dokter kan. Saksi Aiman lebih lurus, mungkin lebih kurus, mohon maaf ulangi, lebih kurus, mungkin lebih tirus, wajar kan? Terdakwa, oke. Jadi kita bisa melihat itu secara anatomi dan morfologi, ya. Itu dari 5 perangkat wajah aja kita bisa membedakan ini. Gak usah pakai digital teknologi ya. Artinya dengan face recognition yang sampai di level nanoteknologi menggunakan mata saja ya, mata seorang dokter ya, kita dari perangkat wajah ini saja sudah bisa membedakan apakah satu foto dengan foto yang lain. Foto yang kedua yang bisa kita jadikan sebagai komparasi studi itu orang yang sama atau beda gitu. Pertama adalah jarak antar mata. Satu, jarak antar mata ini akan sangat sulit dioperasi plastik karena ini perangkatnya kan banyak yang kompleks kan. Jadi jarak antar mata ini kita bisa bedakan. Apakah mata foto di sini dengan mata foto di sini itu orang yang sama atau tidak? Itu satu ya. Terdakwa. Nah, jadi dari 5 itu kita dengan mata kita aja nggak usah pakai face recognition, nggak pakai mikroskopis. Itu kan sudah bisa membedakan bahwa 2 foto ini adalah 2 foto orang yang berbeda. Saksi Aiman, sebelumnya disebutkan bahwa foto ini, kami lagi, foto itu adalah fotonya Pak Dumatno, terdakwa. Ini belakangan ya, setelah dilakukan ELA, kemudian face recognition oleh ahlinya. Saya bukan ahli di situ. Saksi Aiman, tapi Anda tidak mengecek apakah fotonya itu identik dengan terdakwa. Saya mengecek, tetapi dengan bantuan ahli ya, dengan bantuan alat ya, saksi Aiman, dan benar, terdakwa benar. Saksi Aiman, hasilnya adalah foto. Nanti kita tampilkan Pak Dumatno ini ya, terdakwa ya, Dumatno ya, ini foto Pak Dumatno ya. Nah sekarang kalau foto Pak ini namanya saksi Aiman, bukan. Yang ini, nah ini terdakwa. Walaupun saksi Aiman ini adalah keponakan Pak Jokowi, terdakwa sepupu ya. Jadi Pak Dumatno Budi Utomo ini ya, kalau kita lihat dari perbandingan 5 aspek dari wajah seorang anatomis, kita bicara anatomis itu bukan bicara daging yang kita lihat ya, tapi tulang ya. Itu identik dengan foto ini, walaupun ini fotonya muda dan ini fotonya lebih tua. Tetapi jarak antar mata yang saya sebut tadi itu identik. Kemudian panjang hidung dan bentuk hidung yang menunjukkan bentuk hidungnya itu identik. Kemudian susunan giginya itu juga identik. Ya, walaupun mungkin beliau sekarang banyak ompong gitu ya. Kemudian bibirnya juga identik, sama-sama tebalnya. Kalau bibirnya Bapak Joko Widodo kan tidak setebal ini, ya. Kemudian dari situ, dari struktur antara gigi dengan bibir dengan rahang, itu yang kemudian akan membentuk sebuah pattern atau pola orang itu tersenyum atau orang itu tertawa. Itu akan menjadikan wajah itu tercetak ya, dan itu nggak akan bisa hilang. Huruf E, unggahan melalui media sosial X pada akun Dr. Tifa tanggal 30 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut.
Yang saya jelaskan ini adalah ilmu fisiologi, gabungan antara ilmu fisiologi dan anatomi. Artinya ilmu tentang membaca wajah dengan melihat struktur tulang, otot, dan saraf yang berfungsi memberikan ekspresi yang membuat cetakan wajah berpenampilan sangat spesifik antara satu orang dengan orang yang lain. Ada 5 poin yang tidak akan pernah berubah seiring waktu yang membedakan satu orang dengan orang yang lain adalah: 1. Jarak antar mata. 2. Panjang tulang hidung. 3. Susunan gusi dan gerigi. 4. Bentuk rahang. 5. Bentuk telinga. Secanggih apapun teknik operasi plastik tidak akan bisa mengubah kelima hal itu, kecuali kepala orang diganti dengan kepala orang lain. Dalam hal foto di ijazah dengan foto Mulyono, kelima poin itu jelas tidak identik alias beda 1 miliar %. Lebih lengkapnya silakan lihat penjelasan saya di iNews Rakyat Bersuara Selasa 29 April 2025. Angka 8. Bahwa saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang terregistrasi secara resmi sejak tanggal 24 Juli 1980. Selama masa studinya, saksi Insinyur H. Joko Widodo telah menuntaskan seluruh beban akademik sesuai dengan ketentuan buku petunjuk program studi S1 tahun 1982, yakni sebanyak 160 SKS. Kemudian Universitas Gadjah Mada menerbitkan ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 tertanggal 5 November 1985 atas nama saksi Insinyur H. Joko Widodo. Angka 9. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Insinyur H. Joko Widodo mengalami kerugian imaterial, yaitu tercemarnya nama baik saksi Insinyur H. Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Insinyur H. Joko Widodo telah menangkan ijazah palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik sebelumnya, yakni Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Angka 10. Bahwa tuduhan ijazah S1 palsu yang disampaikan oleh terdakwa di media sosial dan talk show yang kemudian diunggah melalui sarana teknologi informasi sehingga telah diketahui umum. Hal ini berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor pemeriksaan 130 garis datar angka Romawi 7 garis datar 2025 garis datar LTF garis datar PMJ tanggal 14 Oktober 2025 yang menyatakan bahwa 1. Unggahan pada media sosial X pada akun @Dr.Tifa dengan judul Era AI segala ijazah palsu bakal terungkap dalam hitungan detik, tertanggal 20 Maret 2025 dengan tautan atau link tercantum dalam surat dakwaan. Tanggapan audiens telah dilihat 316.624 viewers. 2. Unggahan pada media sosial X pada akun @Dr.Tifa tertanggal 29 Maret 2025 dengan tautan atau link tercantum dalam surat dakwaan. Tanggapan audiens dilihat 710.492 viewers. 3. Unggahan pada media sosial X pada akun @Dr.Tifa tertanggal 4 April 2025 dengan tautan atau link tercantum dalam surat dakwaan. Tanggapan audiens dilihat sebanyak 603.047 viewers. 4. Unggahan pada media sosial Facebook pada akun @Tifauzia Tiasuma
tertanggal 17 April 2025 dengan tautan atau link tercantum dalam surat dakwaan. Tanggapan audiens dibagikan, di-share 303. 5. Unggahan full 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi dalam rakyat bersuara tertanggal 29 April 2025 melalui media sosial YouTube pada akun @officialnews. Tanggapan audiens telah dilihat 1.133.859 viewers. 6. Pada unggahan pada media sosial X pada akun Dr. Tifa tertanggal 30 April 2025 dengan tautan atau link sebenarnya tercantum dalam surat dakwaan. Tanggapan audiens dilihat 1.785.893 viewer. Angka 11 bahwa perbuatan terdakwa merupakan pernyataan yang mengandung muatan tuduhan yang tidak benar. Mengingat Universitas Gadjah Mada telah menegaskan secara resmi bahwa saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sesuai dengan fakta akademik. Namun terdakwa tetap menuduhkan bahwa ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu melalui unggahan di media sosial dan talk show. Angka 12 bahwa atas tuduhan terdakwa terhadap saksi Insinyur H. Joko Widodo, terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa merupakan serangan terhadap kehormatan saksi Insinyur H. Joko Widodo dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Angka 13 berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 4578/DCF/2025 tanggal 7 Oktober 2025 yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan perbandingan terhadap 1 lembar barang bukti ijazah Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan 14 ijazah pembanding adalah identik dengan dokumen pembanding atau merupakan produk cetak yang sama. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 434 ayat 1 junto pasal 441 ayat 1 junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya dakwaan akan dibacakan dengan izin majelis hakim. Kami ada permohonan. Ini ada beberapa dakwaan subsidiar yang sama dengan ada beberapa tabel yang sama, dan mohon izin kalau diperkenankan kami mohon untuk dapat dibacakan. Mana untuk advokat tidak keberatan untuk yang kurang sama tidak dibacakan begitu ya, silakan. Terima kasih majelis hakim. Dakwaan subsidiar bahwa terdakwa Tiasuma pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan pertama primer dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum yang dilakukan dengan sarana teknologi informasi. Jika terjadi pembarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut. 1. Pada tanggal 26 Maret 2025
pada saat dalam perjalanan di sekitar Jalan HL Asuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, saksi Sarif Muhammad Fitriaksa, SIK, MSI, memberitahukan dan memperlihatkan kepada saksi Insinyur Haji Joko Widodo 3 unggahan di media sosial terdiri dari 2 video di YouTube dan 1 unggahan di media sosial X yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Insinyur Haji Joko Widodo yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah strata 1 S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu. Unggahan tersebut sebagaimana telah tadi dibacakan di dakwaan pertama primer dan tercantum dalam dakwaan subsidiar, mohon izin dianggap dibacakan. Selanjutnya yang kedua, bahwa di antara 3 unggahan di media sosial yang dilihat oleh saksi Insinyur Joko Widodo tersebut terdapat 1 unggahan dari terdakwa Fauzia Tiasuma di media sosial X pada abad pokoknya menunjukkan ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Era AI, segala ijazah palsu bakal terungkap dalam hitungan detik. Jadi, saya memberikan saran kepada Rektor UGM daripada keduluan diperkarakan oleh aktivis karena memberikan keterangan palsu. Lebih baik cepat-cepat mengerahkan para ahli AI-nya UGM untuk segera melakukan investigasi terhadap poin 1, ijazah palsu ID yang tertulis lulus tanggal 5 November 1985, padahal skripsi baru dinyatakan lulus tanggal 14 November 1985. Mana ada mahasiswa UGM sudah dan menerima ijazah baru kemudian skripsi kami rektor. Poin 2, skripsi aspal ID dengan metode AI dan cepat, di mana lembar pengesahan dan cover ditulis dengan font Times New Roman, di mana font tersebut baru tercipta tahun 1992. Sementara bagian dalam skripsi tertulis dengan mesin ketik yang merupakan lazimnya skripsi mahasiswa UGM tahun tersebut. Artinya, cover dan lembar pengesahan berkemungkinan dipalsukan, sementara bagian tubuh skripsi yang menggunakan mesin ketik berkemungkinan asli, walau entah milik siapa. Keterangan semua Syarifah alumni UGM ahli forensik digital sebagaimana tautan dan link tercantum dalam surat dakwaan. 3. Foto wisuda di depan gedung pusat UGM yang diduga bukan foto Bibi tetapi direkayasa sebagai foto wisuda Bibi. 4. Buku alumni UGM yang tertulis nama yang bersangkutan adalah lulusan SMA 6 Yogyakarta. Apakah UGM salah ketik atau ada pemalsuan pada buku alumni tersebut? Poin 5. Keterangan palsu yang disampaikan Mukidi dalam pidato pada acara temu alumni yang menyebutkan dosen pembimbing adalah Insinyur Kaspujo, sementara yang tertulis di skripsi pembimbing mahasiswa bernama Joko Widodo adalah Prof. Ahmad Sumitro almarhum, dan keterangan palsu bahwa dia adalah mahasiswa Kultan UGM jurusan Teknologi Kayu, padahal dari didirikan sampai sekarang Fakultas Kehutanan UGM tidak pernah memiliki jurusan Teknologi Kayu. Dengan hasil investigasi menggunakan AI dan uji cover terhadap kertas yang digunakan pada skripsi lembar pengesahan dan cover skripsi, ijazah, alumni, foto-foto dan NLP, natural language processing terhadap pidatonya, saya menduga dengan tahap kepercayaan 99,99% palsu semua. Maka saya sarankan Rektor UGM segera melakukan tuntutan kepada Mukidi
karena telah memberikan keterangan palsu yang membuat level UGM terduga terperosok, terjebak, terjerumus, parah, pokoknya jadi ikut-ikutan memberikan keterangan palsu. Jadi itu Bu Rektor. Ayo Bu, untuk ini AK Mulyono, AK JK DK sebagaimana tautan tercantum dalam surat dakwaan. Angka 3, bahwa setelah melihat 3 unggahan tersebut, saksi Insinyur Joko Widodo meminta saksi Syarif Muhammad Fitriansyah SIK MSI untuk menghubungi tim penasihat hukum saksi Insinyur Haji Joko Widodo agar mengumpulkan unggahan-unggahan di media sosial yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Insinyur Haji Joko Widodo dengan menuduhkan ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu. Angka 4, bahwa sementara mengumpulkan unggahan tersebut pada tanggal 14 April 2025, kuasa hukum saksi Insinyur Haji Joko Widodo melakukan konferensi pers yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah S1 palsu saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah tidak benar dan sangat menyesatkan. Ijazah S1 saksi Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sudah jelas dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada sebagai instansi yang berwenang. Kuasa hukum saksi Insinyur Haji Joko Widodo juga mengimbau dan mengingatkan masyarakat agar jangan lagi menyebarkan tuduhan dan berita bohong yang menyebutkan ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu. Konferensi pers tersebut juga diunggah melalui media sosial YouTube dengan akun @merdeka.com yang berjudul Live Kejutan Jokowi setelah balik pimpinan kasus ijazah palsu siap mengajukan pelaku tertanggal 14 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Poin 5, angka 5. Selanjutnya, antara tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025 bertempat di kediaman saksi Insinyur Haji Joko Widodo di Kompleks Lemigas, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saksi Syarif Muhammad Fitriansyah SIK MSI memperlihatkan kepada saksi Insinyur Haji Joko Widodo berupa 28 unggahan di beberapa media sosial yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Insinyur Haji Joko Widodo yang pada pokoknya menuduh bahwa ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu. Adapun 28 unggahan di media sosial tersebut sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, mohon izin untuk dianggap dibacakan. Selanjutnya angka 6, bahwa di antara 28 unggahan di media sosial yang dilihat oleh saksi Insinyur Haji Joko Widodo tersebut terdapat 5 unggahan media sosial berisikan perbuatan terdakwa yang pada pokoknya menuduhkan ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu, antara lain sebagai berikut. A. Unggahan media sosial X pada akun @Dr. Tifa tertanggal 29 Maret 2025 dengan tautan link sebagai tercantum dalam surat dakwaan dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Akan saya tambahkan lagi penjelasan dari Dr. Rismon Sianipar Sianipar Rismon. Insinyur Aida Glenburi yang potongan ijazah dipakai sebagai dokumen pembanding adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Kebetulan adalah putri kandung dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Suwito bagaimana tertulis dalam ijazah asli dan bukan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Suwito
seperti tertera pada potongan dokumen palsu di atas ijazah beliau. Dan kebetulan Insinyur Aida Glenbury atau Insinyur Aida Astini Putri adalah teman baik saya. Kami seangkatan di SMA 2 Yogyakarta, dan kebetulan lagi teman dan sahabat baik Mas Ed Anis Baswedan juga. Kami kenal baik dengan ayahanda beliau, almarhum Profesor Dr. Insinyur Ahmad Suminto, bukan Suminto. Diulangi, bukan Suminto. B. Unggahan media sosial X pada akun @Dr.Tifa tanggal 4 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dilakukan terdakwa dengan cara menulis hal-hal sebagai berikut. Sudah waktunya soal ijazah palsu dan skripsi palsu dibawa ke ranah internasional. Karena ini bukan sekedar soal pemalsuan yang dilakukan koruptor kelas dunia versi OCC-CLT. Ini adalah skandal politik terbesar di Indonesia. Mungkin bisa melibatkan pakar digital forensik internasional seperti Interpol, Digital Forensik, National Center for Media Forensik, NCMF, Berkeley Digital Forensik US, dan media-media besar seperti BBC, CNN, Al Jazeera. Grup C. Unggahan media sosial Facebook pada akun Tifauzia Tia Suma tertanggal 17 April 2025 yang diakses pada tautan link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Salah satu teman seangkatan Jokowi, si B, tahu Samiluddin dengan pongahnya menyodorkan skripsi abal-abalnya kepada saya, Dr. Roy Suryo dan Dr. Ismon Syarifah untuk kami lihat. Tentu saja kami terdiam, terperanjat, karena sekali lagi kami melihat penipuan skripsi dilakukan orang yang mengaku mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 dan lulus 1985. Anda bisa lihat di salah satu bagian penting dari sebuah skripsi, yaitu lembar pengesahan yang seharusnya ditandatangani oleh dosen pembimbing dan dosen-dosen penguji serta dekan. Selain sejumlah nama-nama dosen yang masih kosong tanda tangannya, kami terperanjat dengan tulisan di lembar pengesahan itu. Kepala tulisannya tesis yang seharusnya skripsi. Kemudian di bawahnya dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan diterima untuk memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana kehutanan. Keanehannya dari skripsi abal-abal ini adalah tulisan tesis yang menjadi sebuah kemungkinan, dokumen aspal yang disiapkan dengan tergesa-gesa tanpa pikir panjang, tanda tangan para dosen penguji yang kosong dan tanda tangan dekan yang kosong. Dan kesembronoan ini tidak mungkin terjadi pada sebuah institusi sebesar UGM, kecuali jika ada pemufakatan jahat yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan kebesaran nama UGM. Dan yang saya sesalkan adalah kenapa pada pertemuan penting antara rektorat dan dekanat UGM dan tim TPUA dan tim peneliti independen yang diwakili kami bertiga, UGM harus pula menghadirkan pemandu suara macam si Tau Samiluddin ini, yang bukan hanya menambah bobot pertemuan, malah mempermalukan nama besar UGM. Foto-foto selengkapnya dari skripsi abal-abal rasa tesis orang bernama Tau Samiluddin sudah kami serahkan kepada Baris-Krim, dan kami Komisi Informasi Keterbukaan Informasi Publik
KIP, Dewan Pers, dan para lawyer dari TPUA untuk dilakukan penyelidikan. Dan tentu saja uji digital forensik dan uji karbon akan dimintakan oleh Barreskrim. Grup D, unggahan melalui media sosial YouTube pada akun @official iNews dengan judul full 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi. Rakyat bersuara tanggal 29 April 2025, di mana pembawa acaranya adalah saksi H. Aiman Adi Wicaksono, STMSI, yang selanjutnya disebut saksi Aiman dengan tautan link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Dengan cara terdakwa mengatakan hal antara lain mohon izin untuk karena sama dengan dakwaan yang berikan bahwa dia kami bacakan. Terima kasih. Poin C, saya ulangi, poin E, saya ulangi, huruf E, unggahan melalui media sosial X pada akun @Dr. Tifa tanggal 30 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal berikut. Yang saya jelaskan ini adalah ilmu fisionomi, gabungan antara ilmu fisiologi dan anatomi. Artinya ilmu tentang membaca wajah dengan melihat struktur tulang, otot, dan saraf yang berfungsi memberikan ekspresi yang membuat cetakan wajah berpenampilan sangat spesifik antara satu orang dengan orang yang lain. Ada 5 poin yang tidak akan pernah berubah seiring waktu, dan yang membedakan satu orang dengan orang lain adalah: 1. Jarak antara mata, 2. Panjang tulang hidung, 3. Susunan gusi dan gigi-gigi, 4. Bentuk rahang, 5. Bentuk telinga. Secara secanggih apapun teknik operasi plastik tidak akan bisa mengubah kelima hal itu, kecuali kepala orang diganti dengan kepala orang lain. Dalam hal foto di ijazah dengan foto Mulyono, kelima poin itu jelas tidak identik alias beda 1 miliar %. Lebih lengkapnya silakan lihat penjelasan saya di iNews Rakyat Bersuara Selasa. Tentang pengadilan sidang. Ya, bentar. Ya. Tentang pengadilan sidang gimana nih hari ini? Sidang hari ini boleh live tapi jaringan diperlemah. Jadi ya sama aja bohong, ya kan? Dan kita menuntut untuk ada live streaming tetap pada saat pembuktian. Pada saat sesi pembuktian itu malah yang penting, rakyat itu berhak tahu. Kalau yang sekarang ini masih yang pertama, tetapi aku lihat sudah terlalu banyak konspirasi yang tidak balance. Ya kita doakan saja, tapi yang jelas masyarakat tidak akan diam karena kita sekarang mata kita ada di sana semua. Itu aja. Bagus. Ini apa-apa? Enggak, lanjut. Tentang sidang. Jadi ini kan sidang apa sih, ini sidang-sidang begini? Kita sangat berharap persidangan ini berjalan secara transparan. Persidangan inilah yang sangat ditunggu-tunggu untuk bisa membuktikan bahwa yang terjadi selama ini ada kelompok, ada pro kontra, ada simpang siuran bahwa ijazah itu asli atau palsu, ada atau tidak ada. Itu yang menjadi di satu sisi masalah ada atau tidak adanya, maksudnya ada nggak ijazah itu seperti yang ditemukan oleh Pak Ketua setelah diusut mulai dari KPUD Solo Surakarta, terus waktu jadi wali kota 2 periode, terus di waktu gubernur di DKI Jakarta, kemudian
jadi presiden 2 periode pula, itu ijazahnya ternyata setelah ditelusuri mulai dari sampai di sidang KIP juga, itu disimpulkan oleh Pak Penatua dengan sudah diterbitkannya buku ijazah Pak Jokowi tidak ada. Terima kasih. Jadi dalam arti tidak ada itu yang satu lagi versinya adalah ijazah itu palsu atau asli. Nah, dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Dr. Iva dan Pak Roy Suryo menyatakan bahwa ijazah itu disimpulkan 99,9% palsu. Adanya kesimpulan itu tentu berawal dari dari kasusnya Pak Bambang Tri dan di Bambang Pak Bambang Tri bahwa ijazah Jokowi itu tidak ada. Nah, sampai sudah memakan korban 2 orang anak bangsa tersebut, yaitu Pak Bambang Tri dan Wisnu. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Roy dan Dr. Iva. Itu kesimpulan dari Pak Roy 99,9% palsu. Sedangkan dari Bu Iva dengan keahlian di bidang yang digelutinya yang sekarang, kalau tidak salah itu 95% palsu. Ya, oke, terima kasih. Ya, Bang Jalil Pitung, tentang sidang ini di Pekan Jakarta Timur gimana reaksinya? Oh, jadi gini. Jadi saya Bang Jalil Pitung hadir ke sini dalam rangka mendukung dan sekaligus menyemangati Dr. Tipa yang sedang melakukan sidang perdana di Jakarta Timur. Nah, ini juga saya berdua nih dengan Bang Didin Wahyudin. Beliau adalah salah satu korban dalam demokrasi hitam pada peristiwa berdarah di Bawaslu. Anaknya nih, Harun Ar-Rasyid almarhum. Nah, itu yang kita perjuangkan dari tahun 2019 sampai kita ditangkap dengan tuduhan macam-macam. Oleh karena itu, saya menduga kuat bahwa ini adalah upaya-upaya pembungkaman secara sistematik sebagaimana dulu yang pernah kami alami. Kita kan waktu itu mau tolak pemilu curang, tolak revisi undang-undang KPK yang diduga akan melemahkan KPK, sama ini menuntut pertanggungjawaban Joko Widodo terhadap peristiwa berdarah yang menjadi korban anaknya. Maka kita hadir di sini dalam rangka mendukung itu. Gitu loh. Orang yang beredar di internet itu saksi Aiman. Kalau ini yang beredar di internet ini adalah ijazah Pak Jokowi, maka mohon ya, pengunjung sidang sudah dilarang foto tadi. Tadi diberikan waktu foto ketika persidangan belum dimulai. Mohon tertib ya. Kalau sedang kita peringatkan tidak tertib, nanti akan dikeluarkan dari ruang persidangan. Tadi yang diberi izin media ya, yang duduk tadi dilarang untuk merekam, tapi sudah disediakan tempat di belakang untuk media. Demikian ya. Silakan dilanjutkan. terima kasih yang mulia izin melanjutkan. Saksi Aiman, kalau ini yang beredar di internet adalah ijazah Pak Jokowi, maka Anda katakan 100 miliar % palsu. Terdakwa, kalau ini adalah ijazah ya ijazah, kita nggak bisa sebut asli atau palsu ya, karena ini ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai dengan 2024, maka ini palsu. Saksi Aiman, dari mana Anda bisa mengatakan palsu? Terdakwa, dari mana? Saya melihat dari foto. Terdakwa, foto, oke, silakan. Terdakwa lagi, foto dari satu ya. Kemudian yang kedua, ini materi utama saya karena saya sebagai dokter yang memang menekuni anatomi itu ya, artinya domain saya di situ. Kemudian yang kedua adalah dari tanggal dia lulus tanggal 5 November 1985. Ini yang menjadikan saya ragu apakah ijazah ini betul-betul asli atau tidak. Saksi Aiman, ya itu kedua. Yang ketiga,
Terdakwa, ya, itu dulu. Ini yang area saya itu karena saksi Aiman. Oke, itu dulu. Boleh nggak dielaborasi foto kenapa tanggal kenapa? Terdakwa, ya, kalau foto, kalau dari sisi orang yang menjalankan anatomi seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya ilmu untuk membedakan apakah foto itu, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu, misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang sama-sama bernama Joko Widodo yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden. Ini jelas bukan foto beliau. Saksi Aiman, boleh maju sebentar Bu? Jelaskan foto beliau. Kalau saya pribadi, saya aja agak kesulitan untuk membedakan ini. Terdakwa, iya, karena saya kan mata saya dokter kan. Saksi Aiman, lebih kurus, mungkin lebih tirus wajar kan? Terdakwa, oke. Jadi kita bisa melihat itu secara anatomi dan morfologi ya, itu dari 5 perangkat wajah aja. Kita bisa membedakan ini, nggak susah pakai digital teknologi ya. Artinya dengan face recognition yang sampai di level nanoteknologi menggunakan mata saya ya, mata seorang dokter ya, kita dari perangkat wajah ini saja sudah bisa membedakan apakah satu foto dengan foto lain. Foto yang kedua yang bisa kita jadikan sebagai komparasi studi itu orang yang sama atau beda. Pertama adalah jarak mata. Satu, jarak antar mata ini Bu, ini akan sangat sulit dioperasi plastik karena ini perangkatnya kan banyak ya, kompleks kan. Jadi jarak antar mata ini kita membedakan apakah mana foto di sini dengan mata foto di sini itu orang yang sama atau tidak. Itu saja ya, terdakwa. Nah, ini jadi dari 5 itu kita dengan mata kita saja, nggak usah pakai cross reconstruction, nggak pakai mikroskopis, itu kita sudah bisa membedakan bahwa 2 foto ini adalah 2 foto yang berbeda. Saksi Aiman, sebelumnya disebutkan bahwa foto itu dengan fotonya Pak Dumatno, Pak Dumatno. Terdakwa, ini belakangnya ya, setelah menggunakan elang, kemudian face recognition ini adalah oleh ahlinya ya, saya bukan ahli di situ. Tapi Anda tidak mengecek apakah fotonya itu identik dengan, keterangan saksi Aiman. Tapi Anda tidak mengecek apakah foto itu identik dengan terdakwa. Saya mengecek, tetapi dengan bantuan ahli ya, dengan bantuan alat. Saksi Aiman dan benar, terdakwa benar. Saksi Aiman, hasilnya adalah foto, nanti kita tampilkan Pak Dumatno ini ya, terdakwa iya, Dumatno ya, ini bukan orang tertawa, itu menjadikan wajah itu terkesan ya, dan itu nggak akan bisa hilang. Poin ini, angka 3, bahwa acara rakyat bersuara pada tanggal 29 April 2025 menggunakan forum publik. Selain itu, acara tersebut juga disiarkan melalui media sosial YouTube dengan akun @office iNews yang bersifat publik dan dapat diakses oleh masyarakat sehingga perkataan terdakwa dalam acara tersebut dapat diketahui secara umum. 4. Bahwa perbuatan terdakwa merupakan pernyataan yang mengandung muatan tuduhan yang tidak benar. Mengingat Universitas Gadjah Mada telah menegaskan bahwa saksi IR Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sesuai dengan fakta akademik, namun terdakwa tetap menundukkan ijazah S1 saksi IR
Joko Widodo adalah palsu melalui acara talkshow. 5. Bahwa atas tuduhan terdakwa terhadap saksi IRH Joko Widodo, terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhan dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui terdakwa sehingga perbuatan terdakwa merupakan serangan terhadap kehormatan saksi IRH Joko Widodo. 6. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IRH Joko Widodo mengalami kerugian imaterial yaitu tercemarnya nama baik saksi IRH Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya, bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi IRH Joko Widodo telah menggunakan ijazah palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik sebelumnya, yang ini pejabat wali kota, gubernur DKI Jakarta, dan presiden ke-7 Republik Indonesia. 7. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 4578 garis miring DCF garis miring 2025 tanggal 7 Oktober 2025, Joko Widodo dengan 14 ijazah pembanding adalah identik dengan dokumen pembanding atau merupakan produk cetak yang sama. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 434 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Masuk ke tengah. Jongkok. Lanjutkan yang mulia. Mohon terdakwa yang semua pada saat tanggal 29 April 2005 atau sedang mulai dalam bulan April 2025 atau sedang tahun 2020 bertempat di edisi konferensi Hall Irish Tower dan Batasi 6 sampai 13 kurang ciri menteng dalam pusat bersama pasal 1 Undang-Undang 20 tahun 2005 tentang tidak berlaku acara pidana telah diberi yang dalam hukum yang meliputi 4 dalam yang hakim bukan pemerintahan hanya berwenang dari terdakwa atau tempat kediaman sebagai besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pidana. Terus langsung ke depan. Langsung ke depan. Langsung jangan mau. Udah kalau nggak bisa masuk udah masuk. Undang-Undang tahun 2005 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana dan surat keputusan. Bapak lupa dua aja Pak. Gambar SK Maka 2 dari 6 Romawi dari 2006 tanggal 22 Juni 2026 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana bersama terdakwa Dr. KRMT Rosuryo dan kawan-kawan sehingga Pengadilan Negeri Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana sama terdakwa Dr. KRMT Rosuryo dan kawan-kawan yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui umum yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 29 April 2025 bertempat di Edisi Convention Hall yang merawat di gedung IU Center Jalan Porosiri nomor 17-19 Jakarta Pusat telah dilaksanakan acara talk show rakyat bersuara berjudul Full 3 pelapor pidato Jokowi bersaksi dengan saksi Aiman sebagai pembawa acara yang mana pokoknya membahas penuhan terdakwa terkait dengan satu saksi insinyur anti Joko Widodo adalah palsu. Adapun narasumber pada acara tersebut antara lain adalah terdakwa saksi Rismon Hasyawan Sadipan, saksi Dr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Digojo, saksi Fredrik Alex Damanik SH dan saudara Rusdiansa dan saudara Zefir dengan jumlah penonton sekira 40 orang yang hadir secara langsung. 2. Bahwa dalam acara tersebut terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan ijazah satu saksi insinyur anti Joko Widodo adalah palsu dengan perkataan antara lain sebagai berikut sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan yang telah dibacakan. 3. Bahwa acara bersuara pada tanggal 29 April 2025 merupakan forum publik. Selain itu, acara tersebut juga disiarkan melalui media sosial kepada akun official iNews yang bersifat publik dan diakses oleh masyarakat luas, sehingga perkataan terdakwa dalam acara tersebut dapat diketahui masyarakat umum. 4. Bahwa kebetulan terdakwa tersebut saksi insinyur Haji Joko Widodo mengalami kerugian material dari kesalahan baik saksi insinyur Joko Widodo
secara personal merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan standar-standarnya, bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Insinyur Joko Widodo telah menggunakan ijazah palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik sebelumnya, yakni Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. 5. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor Lab 478/DCF/2005 tanggal 7 Oktober 2006, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan perbandingan terhadap satu lembar barang bukti ijazah sebagaimana Fakultas Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan 14 ijazah pembanding adalah identik dengan dokumen pembanding atau merupakan produk cetak yang sama. Terdakwa sebagaimana itu diancam dalam pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau ketiga, bahwa terdakwa Fauzia Tiasuma pada tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Jalan AR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, dan di kediaman saksi Insinyur Joko Widodo di Kompleks Lamigas, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau setidaknya suatu tempat lain yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berdasarkan pasal 166 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 114 KMA SK.H 2.2 Romawi 6/2026 tanggal 22 Juni 2026 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa putus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. T. Roy Suryo sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. T. Roy Suryo atau Diprojo DKK dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusahaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik jika terjadi berbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut. 1. Bermula pada tanggal 1 April 2025, saksi Dian Sandi Utama mengunggah foto ijazah angka 1 saksi Insinyur Joko Widodo pada media sosial X miliknya dengan akun @diansandi dengan tulisan caption, "Buat yang ngikutin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada kertas, biar kalian tenang lebarannya. Ini saya upload yang asli." Dengan tangkapan layar sebagai berikut sebagaimana tercantum dalam dakwaan. Bahwa antara tanggal 22 April 2025 sampai dengan 21 Mei 2025 bertempat di kediaman Insinyur Joko Widodo di Kompleks Lamigas Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, saksi Syarif Muhammad Fitriasa SIK MSI melihatkan kepada saksi Insinyur Joko Widodo beberapa unggahan yang dilakukan oleh terdakwa di media sosial yang memanipulasi dan menciptakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik terkait ijazah S1 saksi Insinyur Joko Widodo dengan unggahan antara lain melalui media sosial X pada akun @Dr. Tifa dengan tautan sebagaimana terlampir dalam dakwaan surat dakwaan tertanggal 4 April 2025 dengan tangkapan layar sebagai berikut sebagaimana terlampir dalam dakwaan. Bahwa dalam unggahan tersebut terdakwa menuliskan sudah waktunya soal ijazah palsu dan skripsi palsu dibawa ke ranah internasional karena ini bukan sekedar soal pemalsuan yang dilakukan koruptor kelas dunia versi
OCCRP ini adalah skandal politik terbesar di Indonesia. Mungkin bisa melibatkan pakar digital forensik internasional seperti Interpol Digital Forensik, National Central for Media Forensik atau NCMP, dengan Berkeley Digital Forensik US, dan media-media besar seperti BBC, CNN, Al Jazeera. Jawa Timur ini gimana? Bagaimana? Ya kita tunggu aja dakwaannya selesai dibacakan ya. Cuman tadi saya tergelitik ketika ada dikatakan Twitter atau video YouTube itu katanya pakai viewers ya. Setahu saya itu views bukan viewers ya. Kalau viewers itu kan artinya penontonnya berapa. Tapi yang saya tahu di Twitter dan di YouTube tulisannya views bukan viewers. Beda ya. Views itu berapa kali dilihat. Ya kalau nanti mereka tetap bersikeras itu viewers, nanti kita tanya 1 juta penonton itu siapa aja, minta daftarnya gitu. Oke. Karena beda ya views sama viewers ya. Betul. Semua yang nonton YouTube pasti tahu pakainya views bukan viewers. Itu aja dulu. Cuman saya dengerin ya. Tadi baru sampai situ aja. Duduk. Pak Al, sini Pak Al. Tolong ditarik Pak. Jangan ditutupin dong, fotonya habis ini. Hei, jangan dorong-dorong lah. Mic-nya jauh banget anjing. Nah, kagak. Agak mundur teman-temannya. Maju lagi. Enggak kedengaran Bapak dari sana Bapak. Teman-teman yang media kita mundur.
Bos. Bang, jangan mulai dulu, Bang. Halo, Bang. Media, Pak. Masih menggunakan kuhab lama. Dalam kuhab lama itu yang dimaksud pelimpahan itu termasuk berita acara pemerintahan. Itu harus diberikan secara tetapi faktanya tidak mau memberikan. Oleh sebab itu kita bertanya ada apa ini? Kok disembunyikan? Ketentuannya begitu dilimpahkan surat dakwaan itu apa yang diterima oleh hakim, apa yang diterima oleh jaksa, maupun kami PH perwakilan sebagai. Udah Om. Namun kami tidak diberikan akses secara lengkap, tidak diberikan dokumen secara lengkap. Yang di depan tunduk-tunduklah. Jilbab hitam, tunduklah. Oke. Kami mengajukan surat 2 kali tetap, dan kemarin 7 pada saat salah satu PH atau advokat datang ke sana meminta berkas perkara hanya diberikan 1/4. Padahal yang kami ketahui itu 1,5 meter itu berkas. Nah, oleh sebab itu ada tanda tanya besar. Ada apa ini? Kok dokumen-dokumen tidak diberikan pada kami secara fair? Ya kan? Mungkin dilanjutkan oleh Pak Lutfi. Ya, jadi persidangan ini kami anggap prematur. Kenapa? Karena ketidakengkapan dari dokumen yang harusnya diserahkan kepada tersangka pada waktu sebelum menjadi terdakwa itu sudah sedang baru dilimpahkan ke pengadilan. Ya, dengan demikian kami pun bisa menyiapkan segala sesuatunya, termasuk menyampaikan akan mengajukan perlawanan atau tidak di persidangan ini harusnya. Ya, jadi karena ketidaklengkapan itu kami masih menimbang-nimbang tentang perlawanan. Tapi kami akhirnya setelah mendengar bacaan dari surat dakwaan tadi itu kami bersikap mengajukan perlawanan. Dan satu hal lagi, itu pasal itu kan beberapa pasal, tapi isinya itu konsiderannya sama. Padahal di dalam setiap pasal unsurnya berbeda dan selalu dikatakan Roy Suryo CS. Roy Suryo DKK. Sedangkan persidangan ini ada persidangan Dr. Tiva, individu, selalu dihubungkan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu boleh jika ada pasal keikutsertaan 55 atau 56. Ini tidak ada pasal keterbukaan. Oleh sebab itu, itulah nanti yang kami akan lawan, dan termasuk persidangan di Jakarta Timur ini. Kenapa demikian? Agak aneh. Kenapa satunya di Jakarta Selatan, satunya di sini? Walaupun Rapis itu juga merupakan persidangan. Kalau memang di sini, seharusnya di sini semua. Itulah salah satu nanti di dalam perlawanan kita. Jadi ada 3 hal yang harus paling pokok di dalam pertama adalah berkaitan dengan saya, pembunuhan atau korupsi yang memang sudah saya sampaikan adalah ID 29 April 2025. Saya diundang sebagai ahli, di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu
domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu, ya. Sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah Joko Widodo, ya. Pertama itu, dan jelas bahwa tadi disampaikan, ya, walaupun oleh Joko Widodo saya dituduh dengan pasal besar, ya, yang memang niatnya mau memenjarakan saya bertahun-tahun, yaitu pasal 32 dan 35, yang itu isinya adalah ini wasal sendiri nggak mengalah dakwaan. Ini wasal sendiri terhadap memilih orang lain atau melakukan manipulasi atau agar langsung menjadi asli. Itu ternyata di dalam dakwaan tadi hanya dikatakan bahwa dasar saya dituduh melakukan, dasar saya dituduh pasal 335 itu adalah lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya. Jadi betul-betul definitif. Ya, di situ di dalam dakwaan itu sama sekali tidak ditunjukkan, ya, dinyatakan di mana saya melakukan manipulasi. Yang dipakai, ya, yang dipakai itu adalah lisan saya, lisan sudah jelas. Itu pasal yang sangat sembarangan, ya. Jadi pertama adalah kalau foto, saya dengan senang hati akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya di persidangan, ya. Dan foto saya tidak melakukan manipulasi. Jadi intinya di dalam surat dakwaan yang tebal sekali itu. Saya munduran dikit bang, munduran dikit. Yang kemudian Pak Jokowi mengatakan bahwa saya munduran dikit. Dari dua orang. Itu adalah ketika saya membicarakan tentang benda digital yang beredar. Ya, benda digital yang beredar di internet yang kita semua itu kan, ya. Dan saya juga memberikan penjelasan secara keilmuan saya, ya, sesuai kompetensi saya sebagai dokter. Jadi pasal ini semua itu tidak ada relevansinya dengan saya. Nah, ada pun tuduhan yang rendah, ya, yang tuduhan yang tahunan, pembunuh itu yang rekam dan fitnah, ya, itu tolong dibuktikan dulu di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Jokowi itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Jokowi Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah asli, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena ini adalah delik aduan juga pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Jokowi Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan, tidak melalui mekanisme seperti yang para advokat, ya. Jadi saya akan sangat percaya diri untuk memberikan penjelasan tidak hanya di sidang, tapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini alhamdulillah juga ada media internasional, ya. Ini menjadi bukan hanya sekedar publik Indonesia domain, tapi menjadi internasional domain. Jadi hati-hati termasuk pada jaksa, termasuk pada hakim. Karena tadi jaksa seakan-akan ingin menjadikan berkas perkara berita acara pemeriksaan. Mereka nekat kayaknya tidak mau memberikan BAP kepada kami, padahal itu orang munduran lagi, ya, orang mengambil gambar susah. Istilah yang digunakan dalam kuhap yang lama, yang mana itu bermaksud alat bukti yang diajukan, bukan barang buktinya, tapi daftarnya disampaikan kepada kami. Itu sudah berlangsung puluhan tahun. Kenapa baru tadi dipertanyakan seolah-olah jaksa ini baru saja praktek di pengadilan begitulah, yang tidak profesional. Terima kasih. Oke, makasih. jangan selfie. Bu, jangan selfie. Pak, ganggu gambar, Bu.